Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Berjumlah 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Iqbal Asidiki dengan NPM 18060085. Yang kedua, Rizky Pertiwi dengan NPM 18060074. Yang ketiga, Rinda Dias Astuti dengan NPM 18060075. Yang keempat, Reni Oktarina dengan NPM 18060077. Yang terakhir, Resti Widiawati dengan NPM 18060083. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Resti tentang pengertian pembelajaran. Baik, langsung saja. Di sini saya Resti Widiawati akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu proses, di mana proses tersebut meliputi proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Selanjutnya akan dipresentasikan Rizky Pertiwi dengan materi dampak positif. Saya akan menjelaskan dampak positif model pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, akselerasi transformasi dunia pendidikan. Pada kondisi sekarang ini, mengharuskan semua proses belajar mengajar diakses menggunakan teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan minat penelitian. Pelajar, mahasiswa, hingga dosen akan berlomba menuangkan ide dengan melakukan berbagai riset atau penelitian untuk menemukan vaksin yang dapat menghambat perkembangan virus corona atau COVID-19. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang efektif dan efisien melalui berbagai macam platform pembelajaran online yang bisa diakses gratis dan mudah. Seperti di sekolah dasar menggunakan pembelajaran daring melalui via WhatsApp Group. Yang keempat, pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sehingga banyak orang tua yang melek informasi dan teknologi pada saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rinda Dias Astuti dengan materi dampak negatif. Di sini saya Rinda Dias Astuti, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Jadi, teknologi yang tercanggih pun selalu menyisakan suatu kekurangan atau celah yang memungkinkan kejahatan cyber. Kemudian, kurikulum pendidikan yang selalu menyajikan mata pelajaran terkait praktikum, maka selama pandemi COVID-19 pelaksananya tidak efektif karena peralatan untuk praktikum tidak selalu dapat diakses di rumah. Selanjutnya, keterlibatan orang tua serta tuntutan kinerja yang mumpuni oleh tenaga pengajar. Dalam hal ini, guru harus lihai memanfaatkan teknologi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Reni Oktarina dengan materi strategi dan manfaat. Di sini saya Reni Oktarina akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi, masalah yang dialami oleh pendidikan saat ini yaitu tentang pandemi COVID-19. Maka dari itu, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara luring, namun karena adanya pandemi COVID-19 sehingga menggunakan strategi pembelajaran yaitu sistem daring. Sistem daring sendiri adalah sistem pembelajaran yaitu dalam jejaring, artinya tidak bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Dalam pembelajaran daring,
biasanya menggunakan beberapa teknologi informasi, di antaranya yaitu grup WhatsApp, Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi di sini manfaatnya diantaranya yaitu dapat memudahkan guru dan peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan jarak jauh. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan guru dan peserta didik untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat yang digunakan dalam memudahkan mereka dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga dengan adanya teknologi dapat menambah kreativitas guru dan peserta didik dalam menggunakan media teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.